anggaran berbasis prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah sendiri merupakan sebuah konsep kunci dalam ekonomi syariah dan menjadi landasan bagi banyak investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank syariah. Oleh karena itu, pemahaman dan pengembangan atas prinsip ini menjadi sangat penting di era sekarang, terutama bagi mereka yang ingin mengambil bagian dalam ekonomi syariah dan mengelola keuangan mereka dengan cara yang benar. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal seperti apa itu mudharabah, bagaimana cara mengembangkan anggaran dengan prinsip mudharabah, apa saja manfaat dan tantangan yang terkait dengan prinsip mudharabah dalam pengelolaan keuangan. Ayo simak videonya sampai selesai. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah salah satu konsep dalam sistem keuangan Islam yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan bisnis dan investasi. Konsep ini berdasarkan pada prinsip saling berbagi keuntungan dan resiko antara pihak yang menyediakan modal yaitu sahibul mal dan pihak yang mengelola modal yaitu mudharib. Dalam mudharabah, sahibul mal menyediakan dana sebagai modal, sedangkan mudharib bertanggung jawab mengelola modal tersebut untuk mencapai keuntungan. Pembagian keuntungan antara sahibul mal dan mudharib disepakati sebelumnya berdasarkan persentase yang telah ditentukan. Persentase ini dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak, namun dalam hal kerugian, sahibul mal akan menanggung seluruh kerugian, sedangkan mudharib tidak akan mengalami kerugian finansial, akan tetapi mungkin akan mengalami kerugian reputasi atau kepercayaan. Prinsip utama dalam mudharabah adalah adanya kemitraan antara sahibul mal dan mudharib, di mana sahibul mal menyediakan modal dan mudharib bertanggung jawab mengelola modal tersebut. Kedua belah pihak harus saling mempercayai dan berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dalam menjalankan bisnis. Selain itu, persentase pembagian keuntungan harus adil dan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil oleh masing-masing pihak. Mudharabah merupakan salah satu dari beberapa konsep yang digunakan dalam sistem keuangan Islam, yang juga meliputi musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain. Konsep mudharabah terutama digunakan dalam transaksi keuangan yang melibatkan perbankan Islam dan lembaga keuangan syariah. Beberapa contoh produk keuangan yang menggunakan prinsip mudharabah adalah tabungan mudharabah, deposito mudharabah, pembiayaan mudharabah, dan sukuk mudharabah. Bagaimana cara mengembangkan anggaran dengan menggunakan prinsip mudharabah? Lalu, bagaimana cara mengembangkan anggaran dengan menggunakan prinsip mudharabah? Anggaran adalah rencana keuangan yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan. Anggaran juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan keuangan. Pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran keuangan. Langkah ini meliputi menetapkan visi, misi, nilai, dan strategi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dan sasaran keuangan harus spesifik, terukur, dapat dipercaya, realistis, dan berbatas waktu. Langkah yang kedua yaitu menyusun rencana bisnis atau investasi.
Langkah ini meliputi mengidentifikasi peluang dan tantangan pasar, menentukan produk atau layanan yang akan ditawarkan, menetapkan target pasar dan strategi pemasaran, melakukan analisis biaya dan manfaat, serta melakukan analisis risiko dan mitigasi. Langkah yang ketiga yaitu menyusun rencana anggaran. Langkah ini meliputi mengestimasi pendapatan pengeluaran yang akan terjadi selama periode anggaran, mengalokasikan sumber daya yang tersedia, serta menetapkan persentase pembagian keuntungan antara sahibul mal dan mudarib. Rencana anggaran harus disusun dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Langkah yang keempat yaitu melaksanakan rencana anggaran. Langkah ini meliputi menjalankan kegiatan bisnis atau investasi sesuai dengan rencana anggaran, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, serta melakukan penyesuaian anggaran jika diperlukan. Pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan profesional, efisien, dan efektif. Langkah yang kelima yaitu mengevaluasi kinerja anggaran. Langkah ini meliputi mengukur dan melaporkan hasil keuangan yang dicapai selama periode anggaran, melakukan analisis varians antara anggaran dan realisasi, serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kinerja anggaran. Evaluasi kinerja anggaran harus dilakukan dengan objektif, preventif, dan berkelanjutan. Apa saja manfaat dan tantangan yang terkait dengan penggunaan prinsip mudharabah dalam pengelolaan keuangan? Yang pertama, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan investasi. Dalam sistem keuangan konvensional, hanya pihak yang memiliki modal yang dapat berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Dalam sistem keuangan Islam, pihak yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keterampilan dan pengalaman dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dan investasi dengan menjadi mudharib. Hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan sosial. Dengan menggunakan prinsip mudharabah, pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola modal dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu, dengan menggunakan prinsip mudharabah, pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola modal dapat berkontribusi dalam membangun ekonomi dan sosial melalui pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang ketiga, mendorong keadilan dan keseimbangan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Dengan menggunakan prinsip mudharabah, pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola modal dapat berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya eksploitasi, monopoli, dan ketimpangan dalam hubungan keuangan antara kedua belah pihak. Yang pertama, memerlukan tingkat kepercayaan dan komunikasi yang tinggi antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola modal. Dalam prinsip mudharabah, pihak yang menyediakan modal tidak dapat campur tangan dalam pengelolaan modal yang dilakukan oleh pihak yang mengelola modal. Hal ini memerlukan adanya kepercayaan dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan, penipuan, atau konflik. Untuk itu, diperlukan adanya mekanisme pengawasan, audit, dan penyelesaian sengketa yang efektif dan independen. Yang kedua, memerlukan keterampilan dan pengalaman yang memadai dalam mengelola modal. Dalam mengelola modal, pihak yang mengelola modal harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai dalam bidang bisnis atau investasi yang dipilih.
Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa modal dapat digunakan secara optimal dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selain itu, pihak yang mengelola modal juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan keuangan. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan syariah yang dapat merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga, memerlukan ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya yang memadai. Dalam prinsip mudharabah, pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola modal membutuhkan sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan keuangan mereka. Sumber daya ini meliputi modal, tenaga kerja, teknologi, informasi, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu, diperlukan adanya ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya yang memadai dari berbagai pihak seperti lembaga keuangan syariah, pemerintah, masyarakat, dan lain-lainnya. Apakah Indonesia sudah menerapkan pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah? Indonesia sudah menerapkan pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah dalam beberapa sektor, terutama dalam bidang perbankan syariah dan sukuk negara. Beberapa contoh penerapan mudharabah di Indonesia adalah: yang pertama, perbankan syariah. Bank syariah menawarkan produk pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang ingin mendapatkan modal usaha dengan sistem bagi hasil. Bank syariah juga menghimpun dana nasabah dengan akad mudharabah di mana nasabah berperan sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank berperan sebagai mudarib atau pengelola modal. Yang kedua, sukuk negara. Pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk negara dengan akad mudharabah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Sukuk negara mudharabah adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemerintah sebagai sahibul mal dan investor sebagai mudarib. Pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, masih ada tantangan dan hambatan yang perlu diatasi seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep dan manfaat mudharabah, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang terlibat dalam pengelolaan mudharabah, serta belum optimalnya regulasi dan pengawasan yang berkaitan dengan mudharabah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, maupun masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan pengembangan anggaran berbasis prinsip syariah di Indonesia. Pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah adalah salah satu cara untuk menerapkan sistem keuangan Islam yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Dengan menggunakan prinsip mudharabah, kita dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola modal. Dengan demikian, kita dapat menciptakan keuangan yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.